Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pada umumnya, para jamaah haji Indonesia dijadwalkan untuk mengunjungi kota Madinah sebelum atau sesudah penyelenggaraan ibadah haji. Para jamaah sangat antusias berkunjung ke Madinah meski ziarah ini tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Hal ini tidak aneh karena Madinah memiliki kedudukan yang tinggi dalam sejarah Islam. Ke tempat inilah Nabi Muhammad berhijrah untuk kemudian menghabiskan umur beliau dalam menyemai dakwah Islam hingga setelah wafatnya pun beliau dimakamkan di tempat ini. Maka meski ibadah haji tetap sah tanpa ziarah ke Madinah, para jamaah haji selalu merasa ada yang kurang jika tidak berkunjung ke kota Nabi SAW. Di antara ibadah yang biasa dilakukan para jamaah haji Indonesia selama di kota ini adalah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Yang dimaksud dengan sholat arba'in adalah melakukan sholat fardu 40 waktu di Masjid Nabawi secara berturut-turut dan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Para jamaah haji meyakini bahwa amalan ini akan membuat mereka terbebas dari neraka dan kemunafikan. Karenanya, jamaah haji Indonesia dan banyak negara lain diprogramkan untuk menginap di Madinah selama minimal 8 hari agar bisa menjalankan sholat arba'in. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan ia bebas dari kemunafikan." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Sekalipun hadis ini dihukumi sahih oleh beberapa ulama seperti Al-Munziri, Al-Haythami, dan Hammad Al-Ansari, namun amalan dengan pahala sebesar ini tidak populer di kalangan sahabat Nabi SAW. Itu pun hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, lalu oleh satu tabi'in yang tidak dikenali dan tidak memiliki riwayat sama sekali. Terlepas dari derajat hadis anjuran sholat arba'in, fenomena praktek sholat arba'in di Masjid Nabawi perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, kadang-kadang terjadi pelanggaran sunnah yang sudah jelas untuk mengejar pahala amalan yang masih diperselisihkan ini. Saat musim haji di Masjid Nabawi, kita bisa dengan mudah melihat banyak orang yang berlarian saat mendengar iqamat dikumandangkan. Hal ini mereka lakukan untuk mengejar agar tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendatangi masjid dengan tenang dan melarang kita untuk tergesa-gesa saat hendak sholat. Beliau bersabda, "Jika kalian mendengar iqamat, berjalanlah untuk sholat dengan tenang dan wibawa. Jangan terburu-buru, sholatlah bersama imam sedapatnya, dan sempurnakan sendiri bagian yang tertinggal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, sebagian jamaah haji tidak lagi bersemangat untuk sholat di Masjid Nabawi setelah menyelesaikan arba'in. Hal ini bisa mudah dilihat di penginapan para jamaah haji menjelang kepulangan dari Madinah. Panggilan azan yang terdengar keras dari hotel-hotel yang umumnya dekat dari Masjid Nabawi kurang mendapat perhatian sebagaimana hari-hari sebelumnya saat program arba'in belum selesai. Padahal semestinya setelah terbiasa dengan sholat arba'in berjamaah selama 40 waktu berturut-turut, jamaah sudah terbiasa dengan sholat fardu berjamaah tanpa ketinggalan, termasuk setelah tiba di tanah air. Adakah ini karena keyakinan bahwa mereka telah bebas dari neraka dan kemunafikan setelah menyelesaikan program arba'in di Madinah? Jika demikian, maka amalan yang masih diperselisihkan ini kurang memberikan dampak baik atau dipahami secara salah. Syekh Atiyah Muhammad Salim, salah satu ulama yang ikut mensahihkan amalan ini, mengatakan, perlu diketahui bahwa tujuan dari arba'in adalah membiasakan dan memompa semangat sholat berjamaah. Adapun jika setelah pulang haji orang meninggalkan sholat berjamaah dan meremehkan sholat, maka ia sungguh telah kembali buruk setelah sempat menjadi baik. Ketiga,
Barangkali ada jamaah haji yang memaksakan diri untuk tetap sholat di Masjid Nabawi saat sedang sakit keras demi mengejar keutamaan arba'in. Semangat ibadah tentu sangat dianjurkan, namun jika sampai membahayakan kesehatan, maka hal ini menjadi tidak boleh. Dalam beberapa kasus, sebagian jamaah haji memforsir tenaga secara berlebihan selama perjalanan haji. Adalah salah satu faktor penyebab banyaknya kematian para jamaah haji. Sayangnya hal ini kadang terjadi dalam ibadah yang bukan inti haji. Akan tetapi ibadah-ibadah biasa seperti mengulang-ulang umroh saat di Mekah. Sehingga sebagian jamaah justru sakit saat ibadah utama haji tiba waktunya, yaitu saat waktu wukuf di Arafah, karena sebelumnya tenaganya sudah terforsir untuk ibadah-ibadah seperti ini. Pemirsa Khazanah, selain arba'in yang dilakukan selama 40 kali berturut-turut, ada bentuk lain sholat arba'in. Prakteknya pun tidak harus dilakukan di Madinah, tapi bisa dilakukan di masjid manapun, termasuk di Indonesia. Hal ini didasarkan pada dalil yang lebih sahih. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbir yang pertama, dicatatkan baginya 2 kebebasan. Kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu apa bedanya anjuran sholat arba'in di Madinah dan sholat arba'in di masjid manapun? Dibanding arba'in yang 40 kali sholat fardu secara berturut-turut, sholat arba'in di masjid manapun berdasarkan hadis ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama, jumlah bilangan sholatnya 200 sholat dalam 40 hari, bandingkan dengan 40 sholat dalam 8 hari. Karenanya, sebagian orang yang pernah mencoba mengamalkannya mengalami kesulitan yang cukup besar, kira-kira sebanding dengan besarnya pahala yang dijanjikan. Sholat arba'in ini pelaksanaannya tidak terbatas pada Masjid Nabawi, tapi bisa dilakukan di masjid manapun di atas muka bumi ini. Pemirsa Khazanah, perlu diperhatikan oleh para peziarah kota Madinah untuk tidak melewatkan sebuah peluang pahala besar selama di Madinah. Sebuah amalan yang tidak hanya akan bermanfaat selama musim haji saja, tapi diharapkan bisa menerangi sisa kehidupan mereka yang akan datang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "Barang siapa mendatangi masjidku ini, tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka ia laksana orang yang hanya memandang barang orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan memandang barang orang lain dalam hadis ini adalah ia seperti orang yang masuk ke pasar sekedar melihat-lihat, tidak menjual atau membeli sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Masjid Nabawi adalah suqul ilmi atau pasar ilmu dan selayaknya bagi orang yang masuk ke dalamnya untuk berdagang ilmu. Bisa dengan menuntut ilmu atau mengajarkannya pada orang lain. Jika jamaah haji paham bahasa Arab, bisa belajar langsung kepada para ulama di Masjid Nabawi. Jika tidak, bisa membawa kitab untuk dibaca, berdiskusi, atau membaca Al-Quran dan terjemahnya. Atau menghadiri pengajian berbahasa Indonesia yang ada di kursi-kursi resmi dalam Masjid Nabawi. Yang penting, setiap langkah dari penginapan menuju Masjid Nabawi tidak lepas dari niat mempelajari kebaikan atau mengajarkannya agar bisa meraih pahala jihad. Selain itu, sekalipun jamaah haji yang berziarah ke Madinah tidak bisa mengejar sholat fardu selama 40 kali berturut-turut, namun sholat di Masjid Nabawi sendiri sudah memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding sholat di tempat lain. Nabi SAW bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh keutamaan yang besar.
Oleh karena itu, memanfaatkan ziarah ke Madinah untuk meraih pahala besar hendaknya tidak menyia-nyiakan tujuan utama ibadah haji. Semuanya harus memperhitungkan waktu dan proporsi ibadah agar saat tiba waktu puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, kondisi tubuh tetap prima dan bisa melaksanakan seluruh rukun haji dengan baik. Pemirsa Khazanah, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat istimewa dan berpahala luar biasa. Ibadah ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah mampu secara finansial dan kesempatan. Akan tetapi kata mampu terkadang masih memunculkan tanya. Misalnya, jika seorang muslim diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup untuk berangkat haji, sementara ia belum memiliki rumah untuk tempat tinggal ia dan keluarganya, mana yang diutamakan? Haji dulu atau beli rumah? Dalam kondisi demikian, ibadah haji mestinya harus didahulukan. Memang, seorang suami wajib memberi nafkah dalam bentuk menyediakan tempat tinggal. Namun kewajiban memberi tempat tinggal itu bisa dengan cara membeli atau dari warisan atau hibah atau semacamnya. Atau bisa juga dengan menyewa, mengontrak atau bahkan sekedar rumah yang gratis dipakai asalkan layak bagi istri dan anak-anaknya. Itu sudah memenuhi kewajiban suami memberi nafkah berupa tempat tinggal. Selain itu, hukum asal memiliki rumah adalah mubah atau boleh, bukan wajib. Karena memiliki rumah bukan perkara ibadah. Seseorang tidak berdosa jika seumur hidup tidak memiliki rumah. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa rumah adalah kebutuhan primer, tapi untuk memenuhinya tidak harus dengan cara membeli. Haji adalah kepentingan dan memiliki rumah juga kepentingan. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah, jika ada beberapa maslahah atau kepentingan saling bertabrakan, maka diutamakan yang paling besar kepentingannya. Maka yang wajib didahulukan dari yang sunnah, yang lebih kuat dari dua perkara itu didahulukan. Terkait dengan kaidah ini, ibadah haji kepentingannya lebih besar karena terkait kepentingan akhirat. Allah berfirman, dan sungguh balasan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Al-Quran Surah Yusuf ayat 57. Kepentingan ibadah haji lebih besar karena balasan bagi ibadah haji adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur itu tidak memiliki balasan kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, haji hukumnya wajib jika mampu, sedangkan membeli rumah hukumnya tidak wajib walaupun mampu. Maka hendaknya haji didahulukan dari membeli rumah, selama masih bisa menyediakan tempat tinggal dengan cara lain, seperti mengontrak. Maka orang yang memiliki dana yang cukup untuk berhaji, hendaknya segera berangkat haji, walaupun belum memiliki rumah. Semoga dengan ia mengurungkan maksudnya untuk membeli rumah demi berangkat haji, akan jadi sebab digantinya rezeki lain yang lebih baik oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari sesuatu itu bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih dari itu, dalam ibadah haji ada kesempatan besar untuk terkabulnya doa, maka dapat digunakan untuk minta dimudahkan dalam hal memiliki rumah. Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, dan mereka pun ternyata memenuhi panggilan Allah itu. Jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Khazanah, sebagai salah satu rukun Islam, ibadah haji selalu menjadi idaman bagi masyarakat di tanah air, bahkan di dunia. Oleh karena itu banyak cara dilakukan untuk bisa berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Ada yang mengupayakan bisa berangkat haji dengan cara arisan. Masalahnya, apakah menunaikan ibadah yang sangat mulia ini
bisa dilakukan dengan cara arisan? Orang yang diwajibkan haji adalah orang yang punya kemampuan, baik dari segi fisik, kesempatan, dan harta. Yang dimaksud harta di sini adalah mampu membiayai perjalanan ke tanah suci dan membiayai keluarga yang ditinggalkan selama haji. Harta yang digunakan pun harus yang halal. Rasulullah SAW bersabda, apabila berangkat seseorang untuk menunaikan haji dengan nafkah yang baik pada waktu meletakkan kakinya pada kendaraan dan menyeru talbiyah, seorang dari langit mengundangnya, engkau telah memenuhi panggilan dan engkau telah berbahagia. Bekalmu halal dan perlengkapanmu halal, hajimu termasuk mabrur. Hadits riwayat Tabrani. Sementara arisan untuk naik haji bisa jadi haram dan bisa jadi halal hukumnya. Semua akan tergantung pada sistem dan aturan yang disepakati. Arisan haji bisa menjadi haram bila yang dimenangkan oleh peserta arisan nilainya berubah-ubah tiap tahun. Mungkin karena disesuaikan dengan harga tarif biaya perjalanan haji yang memang tiap tahun selalu berubah. Lalu di mana letak haramnya? Pemirsa Khazanah, arisan haji bisa menjadi haram bila yang dimenangkan oleh peserta arisan nilainya berubah-ubah tiap tahun. Mungkin karena disesuaikan dengan harga tarif biaya perjalanan haji yang memang tiap tahun selalu berubah. Lalu di mana letak haramnya? Keharamannya karena di dalamnya terjadi unsur jahalah atau ketidakpastian nilai hadiah bagi yang menang. Adanya unsur ketidakpastian ini membuat hadiah arisan menjadi tidak ada bedanya dengan judi. Sebagai ilustrasi dari sistem arisan yang haram, misalnya jumlah peserta arisan ada 10 orang. Tiap tahun masing-masing mengumpulkan uang yang nilainya setara dengan tarif haji yang berlaku untuk tahun itu. Orang yang dapat giliran menang pertama kali tentu akan menerima nilai uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang mendapat giliran menangnya terakhir. Sebab nilai biaya perjalanan haji dengan tahun-tahun berikutnya berbeda. Bahkan perbedaannya sangat jauh bagi yang mendapat gilirannya terakhir. Seandainya kita buat grafik kenaikan harga perjalanan haji mulai dari angka 25 juta, lalu kita anggap tiap tahun akan ada kenaikan sebesar 1 juta, maka tahun kedua biayanya akan menjadi 26 juta, tahun ketiga akan menjadi 27 juta, dan tahun ke-10 akan menjadi 35 juta. Perubahan nilai ini akan berpengaruh dari uang setoran yang harus dikumpulkan dari para peserta arisan. Di tahun pertama, tiap orang harus setor 2,5 juta. Tahun kedua, uang setorannya jadi 2,6 juta. Dan tahun ke-10, uang setoran arisan menjadi 3,5 juta. Jelas sekali bahwa nilai hadiah yang berubah-ubah ini menjadi sistem ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum transaksi syariah. Adapun bentuk arisan haji yang dibenarkan syariat adalah bila nilai hadiah yang didapat tiap tahun tidak berubah. Kalau nilainya untuk tahun pertama 25 juta, maka sampai tahun ke-10 pun harusnya juga 25 juta. Tidak boleh ada perubahan. Bahkan meski biaya perjalanan haji tiap tahun berubah, baik bertambah ataupun berkurang. Tapi nilai yang seharusnya diterima oleh peserta yang mendapat giliran untuk menang tetap dan tidak boleh berubah. Kalau kurang, harus ditomboki sendiri, dan kalau lebih, bisa untuk tambahan bekal selama di Tanah Suci. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya bagi kaum muslim untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.